Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Nurul Husna dengan stambuk A1K1200043, jurusan Pendidikan Fisika kelas A, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai evolusi. Adapun hasil makalah saya berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup atau rangkuman, serta daftar pustaka. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai evolusi. Adapun pertama-tama yang harus kita ketahui dalam evolusi yaitu apa itu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Evolusi adalah perubahan sifat mewarisi dari populasi organisme melalui generasi berturut-turut. Perubahan ini hasil dari interaksi antara proses-proses yang memperkenalkan variasi dalam populasi dan proses lainnya yang menghapus itu. Akibatnya, varian dengan sifat-sifat tertentu menjadi lebih atau kurang umum. Sifat adalah ciri anatomi tertentu, biokimia atau perilaku yang merupakan hasil dari interaksi gen lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya evolusi. Evolusi pada umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor penyebab, yaitu faktor dalam. Faktor dalam meliputi faktor gen dan faktor genetika. Faktor dalam yaitu 1. Mutasi gen. Mutasi adalah perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi gen adalah perubahan pada struktur kimia gen yang bersifat turun-temurun yang terjadi bisa secara spontan atau tidak spontan oleh zat kimia. Radiasi sinar radioaktif, terinfeksi virus, dan lain sebagainya, serta kesalahan selama proses meiosis ataupun replikasi DNA. Sebagian mutasi yang bersifat baik, misalnya mutasi pada reseptor di permukaan sel pada manusia yang menghambat infeksi HIV. 2. Rekombinasi gen. Pengertian dan arti definisi rekombinasi gen adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya variasi spesies baru. Percobaan yang dilakukan oleh Wilhelm Ludwig Johansen pada Denmark tahun 1857 sampai 1927. Pada tahun 1905 dan kelompok peneliti dari Universitas Lilions pada tahun 1985 menunjukkan bahwa 1. Seleksi sangat efektif terhadap rekomendasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. 2. Seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil terhadap rekombinasi gen. B. Faktor lingkungan luar. Ada 3 faktor utama yang mendorong evolusi dalam suatu populasi. Yang pertama, genetik variasi antara individu. Ada sejumlah besar variasi gen dalam suatu populasi. Variasi genetik muncul dari mutasi acak pada DNA urutan. Mutasi acak terjadi saat replikasi DNA. Mutasi ini dapat menyebabkan nukleotida dasar yang akan dimasukkan, dihapus atau diganti dalam urutan DNA. Yang kedua, seleksi alam. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda, tergantung pada gen mereka. Orang-orang yang gen yang paling cocok untuk lingkungan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Ini adalah seleksi alam. Secara bertahap, gen yang menguntungkan akan mulai mendominasi pada populasi, dan gen yang kurang menguntungkan akan menurun. 3. Rekombinasi seksual. Rekombinasi seksual memiliki 3 langkah yang meningkatkan variasi genetik dalam suatu populasi. Pertama, menyeberang. Kedua, independen berbagai. Dan ketiga, pemupukan. Menyeberang terjadi ketika gametan dibentuk oleh meiosis. Kromosom homolog, satu warisan dari orang tua masing-masing,
menjadi pasangan di sepanjang-panjang mereka, gen oleh gen. Bereaksi terjadi di sepanjang kromosom dan mereka bergabung kembali. Perdagangan beberapa gen mereka. A. Akibat terjadinya evolusi. 1. Adaptasi. Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Yang kedua, koevolusi. Interaksi antar organisme dapat menghasilkan baik konflik maupun kooperasi. Ketika interaksi antar pasangan spesies seperti patogen dengan inang atau predator dengan mangsanya, spesies-spesies ini mengembangkan set adaptasi yang bersepadan. Dalam hal ini, evolusi satu spesies menyebabkan adaptasi spesies kedua. Perubahan pada spesies kedua kemudian menyebabkan kembali adaptasi spesies pertama. Siklus seleksi dan respon ini dikenal sebagai koevolusi. Yang ketiga, kooperasi. Tidak semua interaksi antar spesies melibatkan konflik, akan tetapi bekerja sama antar spesies. Pada kebanyakan kasus, interaksi yang saling menguntungkan berkembang. Yang keempat, pembentukan spesiasi baru. 4. Mekanisme spesiasi. Spesiasi adalah proses suatu spesies berdivergen menjadi dua atau lebih spesies. Terdapat 4 mekanisme spesiasi. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Yang kedua, spesiasi prepatrik. Terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Yang ketiga, spesiasi parapatrik. Ia mirip dengan spesiasi peripatrik dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru, namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Yang keempat, spesiasi simpatrik, di mana spesies berdivergen tanpa isolasi geografis atau perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak acak, mengizinkan isolasi reproduksi berkembang. Yang kelima, kepunahan. Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Kepunahan bukanlah peristiwa yang tidak umum, karena spesies secara reguler muncul melalui spesiasi dan menghasilkan melalui kepunahan. Jenis-jenis dan macam-macam evolusi di alam. Yang pertama, evolusi kosmik. Evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup atau tak hidup. Yang kedua, evolusi organik. Evolusi organik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan biotik, pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Evolusi organik adalah perkembangan progresif organ-organ hewan dan tumbuhan dari bentuk sederhana menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai evolusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.